Semangat pagi Sobat Prima, saat ini saya sedang berada di lokasi KPH Kediri di Jawa Timur dan saya akan berbincang tentang multi usaha kehutanan dengan para pemangku kepentingan yang luar biasa pada hari ini. Ada 4 narasumber saya yang akan berbicara tentang konsep perhutanan sosial yang diterapkan di KPH Kediri. Perhutanan sosial adalah sebuah konsep atau sistem pengelolaan hutan lestari yang menitik beratkan kepada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan. Dan tentu saja antara kesejahteraan dan kelestarian hutan harus bersanding secara sinergis. Jadi tidak boleh saling meniadakan satu sama yang lain. Dan 3 kolaborator yang akan berperan di dalam proses konsep perhutanan sosial telah hadir di sini. Jadi ada pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pengelola kawasan hutan, kemudian ada pemerintah daerah dan juga ada masyarakat. Yuk, saya perkenalkan satu persatu dari mereka. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi. Senang sekali saya hari ini bisa berkenalan langsung dan berbincang langsung nantinya dengan Bapak-bapak semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan, ini adalah Bapak Rukman Supriyatna S.Hud MM Par. Beliau adalah Administratur Perhutani KPH Kediri. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Slamet Budiono SP, Asper BKPH Pare Kediri. Betul ya Pak ya? Betul. Dan yang tidak kalah pentingnya ada Bapak Camat Puncu di sini ya. Pak Hadi Mulyo SPD SHMM. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan kemudian ini yang paling ganteng di sebelah saya itu adalah Bapak Sugianto. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Rimba Jatirejo. Ini yang ngasih nama siapa Pak Rimba Jatirejo? Kalau Rimba Jatirejo dulu almarhum KRPH Jatirejo Pak Agus. Oke, jadi ini namanya udah turun-temurun. Turun-temurun. Baik, terima kasih. Jadi PMDH Rimba Jatirejo berada di Desa Gadungan, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, baik. Saya akan mulai pertanyaan kepada Bapak ADM Perhutani KPH Kediri, kepada Pak Rukman terlebih dahulu. Pak, konsep perhutanan sosial itu sangat bermanfaat gitu ya Pak ya, untuk masyarakat sekitar pastinya. Nah, boleh Bapak ceritakan sedikit Pak, di KPH Kediri sendiri itu konsep yang diterapkan seperti apa? Baik, terima kasih Bu Nano. Jadi kerjasama kemitraan kami dengan masyarakat sebetulnya sudah dimulai sejak lama. Dulu pernah ada program Malu, Mantri Lurah. Mantri Lurah? Ya, artinya kerjasama antara KRPH kami, Pak Mantri dengan Pak Lurah untuk bagaimana bersama-sama mengelola hutan. Karena juga ada perhutanan sosial juga pernah dulu ada, namun fokus ke penanaman buah-buahan di lapangan, di hutan. Yang berikutnya juga ada program PMDH, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Itu berlangsung hanya beberapa tahun, dan sejak tahun 2001 perhutani mengeluarkan olah kemitraannya dengan istilah pengelolaan hutan bersama masyarakat atau disingkat PHBM. Itu mulai berlaku sejak 2021. Bagaimana kami bekerja sama dengan masyarakat, namun tidak hanya perorangan, tapi masyarakat terbentuk di dalam satu kelompok yang namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi sejak dari itulah kami bermitra dengan satu lembaga di desa yang bagaimana mengawal hutan bisa lestari, masyarakat pun sejahtera. Kerjasama itu meliputi dari program agroforestry, bagaimana masyarakat bisa terlibat menanam tanaman pertanian di area yang bukan baru atau di bawah tegakan, atau kami namakan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Yang penting adalah jenis komoditas yang ditanam atau yang diupayakan oleh masyarakat tidak mengganggu tanaman kehutanannya. Yang kedua, ada program juga kaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan, salah satunya pengembangan wisata. Ini juga kami kerjasamakan dengan LMDH, sehingga tujuan kami bagaimana kawasan hutan itu meningkat produktivitasnya, tidak hanya dari tanaman kehutanannya, tapi juga tanaman pertaniannya yang notabene adalah langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, program itulah yang selanjutnya pada tahun 2016 muncullah
Permenhub nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, dan tahun 2017 dengan Permenhub nomor 39 tentang IPHPS, bagaimana pengelolaan kawasan kemitraan kami dengan LMDH itu dikemas menjadi perhutanan sosial. Gitu. Nah, sejak pertama kali itu diterapkan di KPH Kediri sendiri, gitu ya, kita pengen tahu saja sih Pak, apakah langsung sukses gitu ya Pak ya, ataukah barangkali ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi karena mungkin masyarakatnya juga belum terlalu memahami konsepnya gitu ya, dan bagaimana cara Bapak waktu itu kemudian mulai berhasil merangkul masyarakat dan seiring sejalan. Pada dasarnya kemitraan kami dengan LMDH itu berpijakan pada dua hal. Pertama adalah hutan lestari, kedua hutan lestari itu tentu akan menimbulkan manfaat buat masyarakat. Nah, sehingga bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa menjaga hutan, tapi juga di bawahnya tetap bisa termanfaatkan. Nah, memang merubah mindset masyarakat itu tidak mudah. Masyarakat tentu menginginkan hal yang cepat. Ya. Dulu mungkin banyak yang menanam jagung karena komoditas yang mudah menghasilkan. Di satu sisi jagung tidak tahan di bawah naungan, sehingga tanaman hutannya terganggu, dipangkas-pangkas atau malah dimatikan. Nah, sehingga dengan adanya kita coba untuk mengenalkan alih komoditas dengan jenis yang tahan dengan naungan, itulah yang mungkin konsep yang bisa kita tawarkan kepada mereka, sehingga tanaman hutanan bisa terjaga baik, mereka pun bisa manfaatkan lahan di bawah tegakan. Nah, khusus di Pare ini sudah cukup lama ada komunitas nenas dan juga komunitas lainnya seperti cabai, terong dan sebagainya, yang notabene memang bisa kita optimalkan di bawah tegakan yang kami jaraknya kita lebarkan. Jadi semula kita 6x3 atau awalnya 3x3, sekarang menjadi 6x3, sehingga space-nya untuk masyarakat melaksanakan budidaya tanaman palawija lainnya bisa dipakai gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Rukman. Saya sekarang beralih sedikit kepada Pak Budi, Bapak Asper ya. Pak, ini kan tidak semua orang barangkali, tidak semua masyarakat juga barangkali yang mempunyai atau bisa memperoleh hak untuk mengelola lahan di dalam perhutani sendiri, gitu ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak siapa saja yang boleh mengajukan hak untuk pengelolaan lahan di sini? Terima kasih kemudian atas waktunya. Pada dasarnya terkait dengan perhutanan sosial, tadi secara panjang lebar sudah sampaikan Pak DM, Pak Rukman. Nah, terkait dengan keanggotaan LMDH Bu, dalam hal ini adalah warga masyarakat sekitar kawasan hutan yang masuk di dalam pangkuan hutan desa. Kalau dulu namanya HPD Bu, Hutan Pangkuan Desa, dan sekarang menjadi APS atau Areal Perhutanan Sosial. Nah, di situ Bu yang menjadi prioritas anggota LMDH yang masuk dalam wadah anggota LMDH adalah warga masyarakat di sekitar kawasan hutan itu. Itu yang menjadi prioritas Bu. Nah, yang menjadi prioritas artinya boleh juga masyarakat di luar area itu mengajukan hak pengelolaannya? Boleh Bu, boleh tetapi juga. Itu pun atas dasar persetujuan kita bersama, yang artinya di situ ada kami dari perhutani dan juga dari LMDH Bu. Juga kan keputusan tertinggi di LMDH itu adalah rapat anggota, dan itu harus dibahas di situ juga Bu. Karena ya notabene orang dari luar daerah Bu, mohon maaf kan harus dibicarakan bersama kan gitu. Ada prakteknya di KPH Kediri sendiri, apakah ada yang dari luar atau sebenarnya semua dari masyarakat sekitar aja? Rata-rata dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar saja ya Pak ya. Kemudian apa saja Pak programnya yang diterapkan di sini? Kalau program kami Bu di dalam konteks kerjasama kemitraan kehutanan Bu, seperti yang tadi disampaikan Bapak, di tahun 2016 kita sudah mengenalkan skema Kulin KK. Itu semua aspek kegiatan kami kerjasamakan dengan LMDH Bu. Jadi mulai dari pembuatan bibit, terus kemudian penanaman, terus kemudian pemeliharaan tanaman, itu kita kerjasamakan semua. Jadi peran aktif teman-teman dari LMDH itu sangat kita harapkan dan selalu bersinergi dengan kami Bu. Karena tanaman ini tidak sekaligus kita tanam langsung jadi Bu. Masih ada kegiatan-kegiatan lanjutan.
pemeliharaannya. Kemudian mungkin Ibu lihat di sekitar kita, ini tanaman balsa tahun 2021, Bu. Ini 2021 ya, 2021 ini harus kita pruning, Bu. Karena untuk mendapatkan hasil akhir dari batang tanaman balsa yang lurus. Nah, ini kan pada posisi batang yang pertama kan sudah bercabang, Bu. Nah, ini harus kita pelihara. Nah, ini pun harus kita lakukan bersama-sama dengan LMDH. Nah, demikian, Bu. Oke, di sini ada nanas gitu ya Pak ya. Ini dari tadi tuh saya ngelirik nanasnya ini kapan dipotong gitu ya, sebenarnya itu begitu. Nah, jadi ini sepertinya adalah produk unggulan ya Pak ya, dari konsep perhutanan sosial yang ada di sini gitu ya Pak ya. Nah, komoditi nanas sendiri itu ditentukan oleh dari KPH Kediri. Semua masyarakat yang mau menggunakan hak pengelolaan lahannya harus tanam nanas, atau sebenarnya keputusan ini dari hasil rembuk juga Pak? Kalau untuk menanam komoditi ini sesuai dengan kemauan masyarakat sendiri, Bu. Ya, yang mengerjakan lahan di bawah tegakan ini. Jadi sebenarnya nggak ditanam nanas pun boleh gitu ya Pak ya? Boleh, Bu. Boleh. Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya yang penting bagi kami, Bu, tidak mengganggu keberadaan tanaman pokok, kelanjutan pertumbuhannya juga terjamin. Itu aja. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Selanjutnya saya akan beralih sedikit kepada Pak Camat. Pak Hadi, ini kan begitu luar biasa tadi ya yang disampaikan oleh Bapak ADM, Pak Asper gitu ya. Betapa perhutani ini sangat-sangat berpihak kepada masyarakat, khususnya untuk membantu pemberdayaan mereka terkait untuk peningkatan kesejahteraan gitu ya Pak ya. Kalau peran pemerintah di sini sendiri itu sejauh mana Pak terhadap keberhasilan program yang dimulai dari perhutani ini? Terima kasih. Jadi intinya kami dari pemerintah daerah, dari Masbub sampai ke kecamatan, intinya sesuai visi misi itu adalah bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan warga dan bagaimana hutan ini bisa aman, itu terkait dengan kehutanan ini. Dan ini sangat cocok sekali bagi untuk menunjang pencapaian visi misi Mas Bupati. Intinya kami akan menindaklanjuti dan mendukung jadi apa program dan kegiatan dari perhutani, apalagi menyangkut dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan warga kami. Ini kami sangat mendukung, sehingga kami sudah sering melakukan koordinasi, juga termasuk diskusi bagaimana bila ada permasalahan-permasalahan, dan alhamdulillah di sini ini warga bisa kita lihat yang dulunya itu untuk kesejahteraannya itu masih tingkat rendah dan sedang. Insya Allah sekarang ini sudah banyak yang punya mobil, sudah menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Ini sesuai harapan kami, sehingga ini sangat penting bagi kami di dalam mendukung visi misi pencapaian visi misi Mas Bupati Mas Dito Kabupaten Kediri. Itu. Kemudian yang kedua terkait keamanan hutan, kami juga mempunyai keinginan bagaimana warga ini juga mempunyai rasa andarbeni. Andarbeni itu rasa memiliki. Dengan adanya kerjasama ini, dia juga merasa bagaimana menjaga wilayah hutan ini tetap menjadi aman, tidak terjadi istilahnya penebangan liar, perusakan dan sebagainya. Intinya satu, kami sangat berterima kasih dengan perhutani, sudah kerjasama dengan apalagi dengan ini warga Buncu. Tuh, ininya demikian. Terima kasih. Jadi pemerintah dalam hal ini sangat mendukung ya Pak ya? Sangat mendukung. Karena dampaknya sangat terlihat nyata gitu ya, khususnya pada peningkatan kesejahteraan. Iya, warga. Juga keamanan areal ya. Areal, ya. Oke, baik. Karena sama-sama kita harus menjaga kelestarian hutan gitu ya Pak. Iya, siap. Baik. Nah, ini barangkali saya akan sedikit mengangkat mengenai pengembangan agroforestry. Jadi mungkin barangkali Pak ADM nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Camat jika perlu, karena memang harus kerjasama lagi gitu ya kedua belah pihak gitu. Pak Rukman, bagaimana pengembangan
agroforestry sendiri ke depan, Pak? Yang barangkali sudah direncanakan ya untuk dikembangkan di KPH Kediri, Pak. Ya, terima kasih Bu Nano. Jadi memang salah satu akar permasalahan terkait dengan agroforestry adalah pemasaran. Jadi terkadang ada komunitas yang bagus, tapi kalau pemasarannya kurang bagus, tentu menjadi bermasalah sendiri. Yeah. Kebetulan kemarin tanggal 2 November 2022 kami melaksanakan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Mas Bub, Mas Dito di Pendopo terkait pengembangan agroforestry dan pariwisata terpadu, di mana di dalam perjanjian itu Mas Bub berharap ada peran serta nanti dari Pemkab di dalam pengembangan agroforestry yang dikembangkan oleh perhutani dan masyarakat. Langkah awal yang akan dikembangkan kemarin adalah pengembangan kopi. Kopi ya, Pak? Ya, pertama kopi di wilayah Kediri Barat. Yang kedua existing nanas. Ya. Dan kemarin juga kami sempat menyampaikan terkait pengembangan minyak kayu putih di sini. Dan beliaunya sangat tertarik sehingga harapan kami mungkin dalam tahun 2023 nanti Pak Camat mungkin bisa memasukkan kaitan pengembangan nanas dan minyak kayu putih di dalam musrembang kecamatan, kaitan dengan mungkin ada pembangunan pabrik penyulingan minyak kayu putih dan juga kemasan nanas. Ya, karena kemarin kami mendapat informasi juga bahwa mulai bulan ini ada ekspor nanas ke luar negeri 1 ton. Diharapkan menurut informasi ke Dinas Pertanian ada 2 ton setiap bulannya yang bisa diekspor. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemasaran di wilayah Punjuk sini untuk nanas. Baik, Pak Camat ada yang mau ditambahkan terkait dengan agroforestry? Ya, terima kasih. Jadi seiring dengan program dari perhutani yang sudah ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri, itu artinya kami harus juga menyiapkan jaringan, yaitu melalui perencanaan. Otomatis dimulai dari Musrenbangdes. Ini nanti sesuai dengan kondisi masing-masing desa yang bisa untuk dibuat atau dilaksanakan terkait dengan program agroforestry tadi. Kemudian termasuk juga nanti kita juga akan membawanya ke Musrenbangcam. Apa yang dimaksud dari kerjasama tadi, sehingga nanti tidak hanya kerjasama dalam bentuk tulisan, tapi realita dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten nanti menyatu suatu program dan kegiatan. Dan insya Allah kebersamaan ini dan sumber dana yang ada, lokasi yang ada, sumber daya manusia ada, insya Allah ini sangat-sangat mungkin untuk segera terrealisasi. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Nih, Pak Sugianto, ini bapak-bapak ini sudah sangat-sangat gitu ya memikirkan bagaimana sih langkah-langkah untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Ini yang paling, ini penerima manfaatnya langsung. Gitu ya. Jadi kita harus mendengar secara langsung. Benar nggak sih yang disampaikan Pak Camat tadi bahwa katanya masyarakatnya sudah jauh lebih sejahtera? Kita cek langsung ya ke masyarakatnya. Pak Sugianto, sebagai masyarakat penerima berbagai program tadi yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, gitu. Benar nggak sih Pak ada keuntungan real yang dirasakan oleh masyarakat jika dibandingkan antara sebelum program ini ada dan setelah program ini ada sampai dengan sekarang, Pak Sugianto? Terima kasih Mbak Nino, pebunun ini. Mbak Nino saja ya. Jadi, sebelum saya terima kasih sekali ke Pak DM, ke Perhutani, ke Pak Camat. Hari ini juga bisa bergabung. Sebelum kita adanya perhutanan sosial, Mbak Nino, masyarakat kita hidupnya bukan kurang mampu, tapi sedikit kurang sejahtera. Masih ada rumah yang mungkin kurang layak, masih ada yang itu. Tapi setelah adanya 2005 perhutanan sosial sampai saat ini, alhamdulillah masyarakat kita oleh perhutani
diberi lahan garapan yang tempatnya memang di situ, dikelola di situ, sehingga masyarakat kita kehidupannya lebih bagus, lebih layak karena adanya program perhutanan sosial. Kita diberi kesempatan menanam di bawah tegaan, sehingga kehidupan kami terjamin adanya perhutani. Jadi kehadiran perhutani di sini melalui konsep perhutanan sosial betul-betul berdampak positif ya Pak ya. Alhamdulillah untuk kita-kita. Ya, senang saya dengar. Nah, kemudian Pak, tentunya kan masyarakat melalui Bapak gitu ya, punya harapan-harapan lah yang ingin disampaikan barangkali ya. Apa Pak? Kalau boleh saya kasih kesempatan Bapak menyampaikan, nih mumpung ada Pak ADM, ada Pak Asper, ada Pak Camat gitu ya. Apa Pak harapannya ke depan dari masyarakat di kawasan perhutani sendiri? Alhamdulillah, tadi sudah saya sampaikan, saya terima kasih. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan perhutani tetap bisa mengajak kami PMDH Rimba Jatirejo dan rakyatnya dan anggotanya untuk bekerja sama terus, Ya. sehingga kami masih bisa bergabung di perhutani. Harapannya berarti akan terus berlanjut. Siap. Memang ada masa kadaluarsanya Pak Rukman? Nggak ada ya? Namun di dalam PKS memang di dalam perjanjian kerjasama KD ada kewenangan dari kami hanya 2 tahun. Dengan MA. Tapi kalau menghasilkan sisi yang positif pasti akan berkelanjutan. Diperpanjang. Ya. Jadi harapannya semoga ini tetap berlanjut. Berlanjut Oke. ya untuk kerjasamanya. Baru 1, Pak. Siap. Harapan lain Pak, yang kedua Pak. Kira-kira. Apa ini ya? Dulu perhutani tanamannya sengon Ibu, Ya. 3x3. Ya. Sekarang tanamannya balsa, tanaman pokoknya 6x3. Nah, ada ruang sedikit kita manfaatkan kayu putih. Sekarang ada tanaman. Ya, kayu ini putih. tidak mengganggu tanaman pokok, tidak mengganggu tanaman agro masyarakat. Nah, harapan kami karena ini hal baru untuk kita belum punya alat penyulingan, tungku penyulingan. Untuk kayu putih? Kayu putih mungkin Ini ada. Bapak ngomongnya Siap. kemana nih? Harapannya mau ditujukannya kemana? Ya, pertama kita sampaikan mungkin melalui Pak Camat, mungkin disampaikan ke Mas Bub atau ke stakeholder yang lain. Kita mohon dibantu atau mungkin dihibahi tungku penyulingan kayu putih. Oke. Oke, siap. Baru 2 Pak. Ada harapan lagi? Mungkin 3 gitu. Ini boleh 5 loh Pak. Yang ketiga mungkin. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Mungkin perhutani juga boleh hadir untuk tungku. Silakan. Nah, harapan kita yang ketiga. Nah, ini Bu, kita punya produk hasil pertanian nanas. Nanas. Oke. Ini produk unggulannya ya Pak. Siap. Itu yang unggulannya. Kalau penjualannya di sini saat ini Bu hanya lokalan saja, Surabaya, ke Pasar Induk Kediri, ke Bali, seyogjanya minta dibantu, panggil bantu mau nih Bu. Oke, mungkin melalui Pak Camat lagi kita bisa dibantu sesuai yang diaturkan Pak ADM. Bagaimana nanas kami, produk kami bisa diekspor. Go internasional. Go internasional. Oke. Jadi ada 3 harapan yang coba disampaikan dan saya rasa sebenarnya harapan-harapan Bapak tadi itu secara implisit sudah terkandung di dalam konsep-konsep yang ingin dikembangkan ke depan baik oleh perhutani ataupun pemerintah daerah. Baik, terima kasih waktunya ini Bapak-bapak semuanya atas kesempatannya. Obrolan kita pagi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi KPH-KPH lain. Nah, terakhir saya ingin memberikan kesempatan ini khusus untuk Pak Rukman ya sebagai administrator perhutani KPH Kediri untuk memberikan barangkali ada sedikit take home message gitu Pak ya. Boleh lihat kameranya yang di sini? Ya, terima kasih Mbak Neno ya. Jadi ada pesan kami untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa sekitar hutan, bahwa
sudah saatnya kita berpikiran bagaimana meningkatkan produktivitas kawasan hutan melalui multi usaha kehutanan agar bisa manfaatnya ada khususnya untuk alam dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan berpikir ingin menguasai atau memiliki lahan, tapi berpikirlah bagaimana lahan yang ada bisa ditingkatkan produktivitas. Saya kira itu dari kami, terima kasih. Perhutanan sosial Perhutani KPH Kediri adalah salah satu contoh konsep pelaksanaan perhutanan sosial yang sukses dilaksanakan berkat kolaborasi yang cukup baik antara perhutani, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Sobat Prima, semoga perbincangan kita pada pagi hari ini mampu menginspirasi dan juga memotivasi semua komunitas bahwa ternyata kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mungkin kita wujudkan kalau kita mampu berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain. Jaga hutan, karena hutan lestari, masyarakat sejahtera.